ngewo TV bahwa pernah nyumbang. Kadang-kadang ada orang nyumbang 5.000 ke masjid. Masjid belum dibangun, ngamuk-ngamuk sama panitia. Abang, masjid belum selesai juga pula nyumbang. Berapa sumbangan? 5.000. 5.000 minta masjid selesai. Masya Allah. Ini kecil, ibadah kecil tapi disebut-sebut. Biar besar juga kalau disebut-sebut, itu tidak namanya riya. Riya itu dapat melebur amal ibadah, laksana air melebur garam. Maka dari itu Pak, apapun bentuk amal yang itu, sumbangsi itu, baik kepada pemerintah, baik kepada tempat-tempat ibadah, pokoknya apa yang kita keluarkan tangan kanan, usahakan tangan kiri kita tidak tahu. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit riya. Indah, kadang-kadang nyumbang kecil-kecil sibuknya luar biasa. Nah terkait dengan sumbangan, ini kan kebetulan saya ini orang Basnas. Jadi ada gayung bersambut dari Pak Sekda. Saya terima kasih dengan Pak Sekda. Jadi aturan yang saya bercakap sudah dicapkan beliau. Ini lebih pandai ini. Kalau saya yang bercakap tidak. Kalau Pak Sekda yang bercakap, mungkin minggu depan, bulan depan, saya rombongan Basnas minta izin dengan Pak Bupati datang ke PT Brahma Bina Bakti. Siap Pak ya? Benar ini Pak. Saya datang bukan membawa bantuan, tapi saya datang minta iuran. Ini kami kadang-kadang kalau datang ke pemerintah ini macam malaikatul maut. Sebab kami datang pasti bakal bodoh, bukan? Makanya Basnas itu kadang-kadang di satu sisi penting. Tujuannya apa? Sifat pemerintah mengadakan Basnas melalui peraturan pemerintah, melalui undang-undang dan lain sebagainya sudah clear semuanya. Secara legal standing kita ini sudah regulasi sudah aman sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat paling bawah dari mulai pusat sampai ke bawah. Cocok kata Pak Sekda tadi, soal hasilnya memang belum maksimal, itu saya akui. Target Basnas Muaro Jambi yang ditargetkan oleh Basnas Pusat untuk tahun 2023, keuangan di dalam neraca pengumpulan zakat infak sodako ditargetkan sebesar 3 miliar untuk 1 tahun. Kemudian keuangan di luar neraca ditargetkan 5 miliar. Dan ini harus terkejar sebanyak 8 miliar. Makanya kami diwanti-wanti oleh Pak Sekda, oleh Pak Bupati, kita selesaikan dulu ASN. Setelah ASN selesai, baru nanti kita turun ke perusahaan-perusahaan, ke tempat-tempat usaha dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang sudah banyak masyarakat yang berbondong-bondong membayarkan zakat malnya ke Basnas Muaro Jambi. Silakan dibuka di website Basnas Muaro Jambi di www.basnasmuarojambi.or.id. Silakan dibuka, di situ nanti ada kegiatan Basnas di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ini kenapa harus dilembagakan? Selama ini orang bayar sendiri-sendiri Pak, tidak teratur, tidak terarah, bahkan numpuk di satu tempat. Sementara Basnas ini sekarang tidak bisa numpuk di satu tempat karena kita sistemnya adalah merata semuanya Pak, pembagian dana itu. Cocok atau Pak Sekda tadi bahwa Basnas Muaro Jambi hari ini masih melakukan bedah rumah di RT 9 Semeti. Dan alhamdulillah laporan pagi tadi saya tanya kepada kepala tukang, itu sudah mulai atap seng sudah dipasang Pak. Masang kayu sama atap mudah-mudahan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi adalah tazkiratul ibadatul madiyah wala tadri faqinnahu uqbilat amruka. Menyebut-nyebut amal yang kecil-kecil padahal kita tidak tahu amal kita diterima atau ditolak. Yang ketiga, 5 menit ada? Belum. Benar, itu perasaan aku tercengang-cengang. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya hormati, celaka yang 4 macam tadi. Wa nazara man fauqahu fid dunya. Nengok orang fauqahu yang berada di atasnya
fit dunia, soal urusan dunia. Saya minta Bapak Ibu, urusan dunia nengoklah ke bawah. Kalau urusan dunia nengok ke atas, yakin seyakin-yakinnya bakal celaka. Nengoknya ke bawah. Alhamdulillah yang punya mobil buru-buru, punya mobil walaupun eder. Nanti tidak punya mobil, cuman punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah dia eder punya motor, ganti cuman kereta. Yang kereta, alhamdulillah punya sepeda, ganti jalan kaki kemana-mana dulu, gilir jalan kaki. Enak kalau pakai selop, nyeker, kan? Yang nyeker jalan, alhamdulillah nyeker bisa jalan, ganti duduk di atas kursi roda, kena stroke pula. Balik lagi, kenapa orang bisa kena stroke? Balik ke setan tadi, Bang. Iya, saya kan ceramah pula balik. Kenapa saya kembalikan ke zakat? Nabi berpesan begini, asyifa'u bikulli da'in bis-shadaqah. Obati penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Termasuk zakat itu hukumnya sedekah wajib. Ada hak orang lain di harta kita. Kalau kita tidak mau mengeluarkan, yakin seyakin-yakinnya Allah pasti akan memaksa kita untuk mengeluarkan harta itu. Bagaimana cara Allah memaksanya? Kita dibikin stroke, bela bingung, Pak. Ya, stroke itu kalau masuk rumah sakit duitnya besar, dokter bayarnya besar, orang kena stroke bisa habis miliaran rupiah. Bayangkan tuh baru stroke. Nah kalau 2 truk, 3 truk, kacau banget. Iya kan? Kalau stroke memang itu lah. Kalau 2 truk, 3 truk, mabuk itu. Ini baru stroke. Ini asyifa bikulli da'in bis-shadaqah. Tolong obatilah penyakit-penyakit itu dengan sedekah. Makanya ayat untuk membayarkan zakat itu bunyinya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah min amwalihim sebagian daripada harta mereka. Shadaqatan sebagai ibadah sedekah, tutahhiruhum, yang demikian itu mensucikan harta mereka, mensucikan hati mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan dosa-dosa mereka, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Jadi Bapak Ibu yang biasakan ke Basnas senantiasa didoakan oleh Basnas. Bagaimana doanya? Ajarakallahu fi ma aqaita wa baraka fi ma qabaita wa ja'alallahu lakum tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman Pak, zakat Bapak sudah sah di Basnas. Ingat Pak, Basnas mengesahkan zakat Bapak Ibu. Begitu bayar zakat, yang terima ambil Basnas, itu ambil masuk asnaf 8, sudah sah. Walaupun zakat itu belum kita salurkan kemana-mana secara syariah, itu sudah sah. Itu kepentingannya ada Basnas. Nah kalau Bapak datang sendiri belum tentu sah. Kita ini kadang-kadang kalau zakat nilai pula, nah dikasihkan ke jando. Kebetulan jando anak siko. Itu jarang ikhlasnya jarang. Pasti ada udang di balik batu. Ada tendensi macam-macam. Nah itu kalau saya kalau yang lain. Makanya kalau saya mau turun saya tanya, jando anak Prabowo, anak saya berhenti lah kamu yang muda-muda dia. Jangan buat hukum. Pak Ustadz masih benar. Nama Ustadz lebih parah dari yang lain. Jangan Ustadz manusia juga. Tidak ada sih. Iya, bukan lupa kamu dengan saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi janganlah kita melihat dunia ini ke atas, lihatlah ke bawah. Kita mengaku menderita, ternyata ada yang lebih menderita daripada kita. Bahkan saya pernah turun ke satu tempat, begitu saya masuk rumahnya Bapak Ibu, meneteskan air mata, nangis, tidak bisa membayangkan susahnya orang ini, tapi kok masih bisa hidup. Nah itu Pak, susahnya luar biasa. Tidur di situ, masak di tumpul pelantak, mengatai kucing situ, kencing kucing situ. Saya nangis masuk rumahnya. Akhirnya Pak ini disengeti di belakang-belakang rumah kami di depan penjejak giling itu Pak Sekda. Kebetulan kami koordinasi dengan Pak Camat, waktu itu dengan Pak Dan Ramil dari pihak aparat kepolisian sama aparat tentara TNI menyuruh rumah itu gotong royong. Dalam waktu sekejap
Kira-kira seminggu selesai clear rumah itu bisa diresmikan oleh Ibu Bupati waktu itu. Karena listrik juga tidak punya Pak. Ibu Bupati, bisa nggak Bapak-bapak itu nyumbang supaya bisa masang lampu. Saya buka kopiah saya keliling minta. Karena yang saya minta kepala dinas ada yang 200, ada yang 300. Sebentar dapat 2 juta langsung saya tutup. Saya kasih ke Pak Lurah itu. Pak Lurah saya tidak mau tahu minggu ini listrik harus sudah terpasang. Duitnya. Atau Pak Lurah, kalau ada duit gampang urusan. Begitulah dia Pak. Makanya besok saya minta duit sampai dari perusahaan untuk zakat supaya urusan semuanya gampang. Paling tidak urusan kita membantu orang miskin juga gampang, urusan bapak-bapak bayar zakat ke kami juga gampang. Kalau sudah gampang, urusan dunia pasti digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang sudah ada yang mudah, sudah ada yang gampang, kita milih yang ruwet. Kita milih yang rumit. Ya kan? Ibadah, kita berokok-rokok, hidup itu kan bisa ibadah. Kita dengan istri kita di rumah ngobrol-ngobrol bisa ibadah. Kita dengan anak kita puluh-puluh bisa ibadah. Tapi kadang-kadang kita mencari ibadah yang paling ruwet sehingga memumetkan kepala kita. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu, saya hanya mohon ada satu hari Bapak Ibu senang. Ya? Buat senang kok susah. Usahakan di keluarga kita tuh senang. Minimal harus setengah jam ya senang. Ajak bini kita nih bikin kopi, ajak anak kita mau kopi sama Pak Kodak. Alhamdulillah itu sudah luar biasa Pak. Tak usah bapak pilih di masjid muat tekruk, tahu bahasa tekruk itu. Kalau orang Jawa paham tekruk. Ya, seolah-olah macam-macam punyanya sampai balik ke rumah beda enggak. Mikirkan dengan Tuhan. Padahal di rumah ada anak istri yang perlu kasih sayang kita, perlu belian kita. Saya Pak, pagi-pagi sudah bangun subuh, istri saya sudah otomatis bikinkan kopi saya. Sudah itu pakai gorengan keluar. Cucu bangun, istri mandikan cucu, sudah selesai pakai baju, saya ajak keliling-keliling pakai mobil. Sore kakek sudah mandi, keliling-keliling pakai mobil. Malam cucu tidur dengan saya, sampai orang gaduh. Apa Pak? Cucu dengan bapak terus, cucu ini makhluknya Allah, saya sayangi makhluknya Allah, pasti Allah akan menyayangi saya. Selesai urusan. Ngomong cucu ibadah, tapi kita kadang-kadang tidak. Aduh, bini nang welok di rumah, masih juga cari nang hijau kuning merah di luar. Aduh, bini kita itulah ibadah kita, Pak. Ya, tungguin biar bini kita, biar ibadah kita tambah mantap. Saya terus terang Pak, urusan ibadah kalau dengan bini paling senang saya. Cerita apapun kalau bini ngajak ibadah, udah dari Pak. Saya kamu macam paham. Ada kurang lebih apa? Ya Pak. Yang keempat, wa nadhara man dunahu fil akhirah. Nengok orang ke bawah soal akhirat. Maksudnya begini, malam Pak RT belum ke masjid, apalagi awak Pak Imam beda ada jamaah, apalagi awak itu namanya nengok soal akhirat, nengok ke bawah. Itu juga bakal celaka. Ya kan? Soal akhirat kita tidak usah nengok siapa-siapa, tengok diri kita sendiri. Saya kepengen rajin ke masjid, saya kepengen rajin ke musola, saya kepengen rajin ibadah, saya kepengen rajin sholat. Jangan nunggu tak bisa berjalan ke masjid baru punya keinginan ke masjid. Coba maju Pak orang itu, tua maju ke saya, Pak Janudin, saya nganing lah, Bapak Imam nganing lah, Bapak Khotib. Cuma saya tidak mau lagi ke masjid, kaki kok tidak bisa berjalan. Pakai kursi roda juga jauh, macam mana lah Pak Janudin. Dalam hati saya, ngapo dari mundur benar, tidak ada kepikir berniat untuk ke masjid. Kalau tidak bisa berjalan, baru nak berniat ke masjid. Bapak Ibu saya minta, kan boleh minta ya. Jangan ingin ke masjid nunggu kaki sudah lumpuh, tidak main. Lagi sehat kalau ke masjid. Kalau lalu lumpuh, nggak cukup dari rumah, ke masjid nyemak-nyemak itu. Kan gitu kira-kira. Nah, lagi yang muda-muda yang lagi semangat ini lah, kerja silahkan kerja, ibadah silahkan ibadah. Yang penting buat happy tiap hari. Selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.